Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Septiani dengan NIM 24014200046 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Rombel B Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang konsep filosofi estetika Islam pada arsitektur bangunan yang bernuansa Islam dan dipengaruhi oleh falsafah Islam. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Estetika Timur yang diampu oleh Bu Ratih Ayu Pratiwi Nindya, SPD MPD, dan Bapak Dr. Trianto MA. Estetika Islam. Estetika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses dan aturan dalam menciptakan suatu karya seni, yang diharapkan bisa menimbulkan perasaan positif bagi orang yang melihat dan merasakannya. Estetika dalam Islam merupakan perjalanan dari bentuk sunnah menuju hakikat segala bentuk makna dari mana manusia berasal. Dalam tradisi Islam, estetika dikaitkan dengan metafisika atau ontologi, pengetahuan dan pemahaman tentang wujud dan peringkat-peringkatnya dari yang zahir sampai ke yang batin. Karya seni dipahami sebagai manifestasi estetika yang paling tinggi yang diharapkan dapat membawa penikmatnya pada tingkatan kearifan yang lebih tinggi atau mendorong manusia melakukan pendakian dari yang zahir menuju yang batin. Dari alam tasbih, yaitu alam dan bentuk yang dapat dicerna indera, menuju alam tazih, yaitu alam transidental yang menuntut tajamnya kepekaan penglihatan kalbu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji filosofi estetika Islam pada arsitektur bangunan Masjid Agung Banten, Masjid Agung Demak, dan Masjid Safinatul Najah. Masjid Agung Banten merupakan peninggalan Kerajaan Banten yang berdiri di wilayah Banten, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang, Banten. Sejarah Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten ini dibangun pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu pada periode tahun 1552 sampai 1570. Sultan Maulana Hasanuddin adalah raja pertama Kesultanan Banten yang juga putra dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten menjadi salah satu bukti kejayaan kota pelabuhan Banten yang masih berdiri hingga saat ini. Meski keadaannya tidak seperti pada saat didirikan, tetapi kondisinya tetap terpelihara dengan baik. Bentuk arsitektur masjid ini merupakan bentuk akulturasi budaya Hindu Jawa, Cina, dan Eropa. Masjid Agung Banten pertama kali didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Pembangunan kemudian dilanjutkan oleh putranya, Sultan Maulana Yusuf, yang menjadi raja kedua Kesultanan Banten. Pada periode ini, Masjid Agung Banten dibangun dengan gaya Jawa. Sebuah pawastren atau ruang untuk sholat wanita yang berada di samping ditambahkan pada masa pemerintah Raja ketiga, Sultan Maulana Muhammad, pada periode tahun 1580 sampai 1596. Sementara serambi selatan masjid lantas diubah menjadi makam yang berisi sekitar 15 kuburan. Pada tahun 1632, sebuah menara setinggi 24 meter yang dirancang oleh arsitek Cina bernama Cek Bancut ditambahkan ke kompleks masjid. Sekitar periode yang sama dibangun pula tiamah atau pavilion bergaya Eropa yang dirancang oleh Lucas Cargill, orang Belanda yang masuk Islam. Arsitektur bangunan Masjid Agung Banten terdiri dari bangunan masjid, serambi pemakaman, tiamah di sisi kanan kirinya, menara, serta tempat pemakaman di halaman sisi utara. Bangunan masjid berdiri di atas pondasi dengan ketinggian 1 meter dan menghadap ke timur. Bangunan utama masjid memiliki ciri-ciri sebagaimana masjid Jawa kuno lainnya. Salah satu ciri khususnya adalah terdapat gapura pada keempat arah mata angin. Sisi menarik lainnya dari bangunan utama masjid adalah atapnya yang tumpuk 5, mirip dengan pagoda Cina. Bagian ini dirancang oleh Cek Bancut. Menara setinggi 24 meter dengan diameter 10 meter ini
dapat dimasuki sampai ke atas dengan menaiki 83 tangga yang ada di dalamnya. Catatan Van Leer pada tahun 1659 menyebut bahwa menara ini dulunya digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan dan penyimpanan senjata. Arsitek lain yang turut berperan memperindah Masjid Agung Banten adalah Lucas Cargill. Pada masa kekuasaan Sultan Haji, Lucas Cargill mengusulkan pembangunan tiamah yang berfungsi untuk tempat musyawarah dan kajian-kajian keagamaan. Perpaduan antara budaya Islam dan Eropa pada Masjid Banten ditunjukkan dengan adanya tiamah dan paviliun tambahan yang terletak di sisi selatan bangunan inti. Bangunan tiamah berbentuk segi empat panjang dan bertingkat 2 lantai. Perpaduan unsur Jawa, Eropa, dan Cina menyatu sempurna pada arsitektur bangunan Masjid Agung Banten. Keunikan arsitektur inilah yang akhirnya membedakan Masjid Agung Banten dengan masjid-masjid kuno lainnya. Yang kedua yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sejarah Masjid Agung Demak. Masjid ini dipercayai pernah menjadi tempat berkumpulnya para ulama, wali, yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang disebut dengan Wali Songo. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Raden Patah bersama Wali Songo mendirikan masjid yang karismatik ini dengan memberi gambar serupa bulus. Ini merupakan Candra Sengkolo Memet dengan arti Sariro Sunyi Kiblating Gusti yang bermakna tahun 1401 Soko. Gambar bulus terdiri atas kepala yang berarti angka 1, 4 kaki berarti angka 4, badan bulus berarti angka 0, dan ekor bulus yang berarti angka 1. Dari simbol ini diperkirakan Masjid Agung Demak berdiri pada tahun 1401 Soko. Arsitektur Masjid Agung Demak. Masjid ini mempunyai bangunan-bangunan induk dan serambi. Bangunan induk memiliki 4 tiang utama yang disebut Soko Guru. Salah satu tiang utama tersebut berasal dari serpihan-serpihan kayu, sehingga dinamai Soko Tatal. Bangunan serambi merupakan bangunan terbuka. Atapnya berbentuk limas yang ditopang 8 tiang berukiran khas Hindu Buddha. Atap limas masjid terdiri dari 3 bagian yang merupakan gambaran dari akidah Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Selain itu, bentuk atap limas bersusun 3 juga menyimpulkan adanya akulturasi dan toleransi pada masa itu, antara masjid sebagai tempat penyebaran agama Islam di tengah masyarakat yang menganut agama Hindu. Di masjid ini juga terdapat pintu gledek, yang merupakan prasasti Candra Sengkolo yang berbunyi Naga Mulat Saliro Wani dengan makna tahun 1388 Soko atau 1466 Masehi atau 887 Hijriah. Di dalam lokasi kompleks Masjid Agung Demak terdapat beberapa makam-makam Raja Kesultanan Demak, termasuk diantaranya adalah Sultan Fatah yang merupakan raja pertama Kesultanan Demak dan para abdinya. Di kompleks ini juga terdapat Museum Masjid Agung Demak yang berisi berbagai hal mengenai riwayat Masjid Agung Demak. Yang terakhir yaitu Masjid Safinatun Najah. Masjid Safinatun Najah adalah salah satu masjid yang ada di Indonesia yang memiliki bangunan arsitektur yang unik. Masjid ini dibuat pada tahun 2015. Masjid ini terletak di Podorejo, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Arsitektur bangunan Masjid Safinatun Najah. Arsitektur bangunan Masjid Safinatun Najah terinspirasi dari kisah sejarah Islam keteladanan Nabi Nuh. Bentuk arsitektur masjid tersebut menyerupai bentuk kapal asli seluas 2000 meter persegi dengan panjang 50 meter, lebar 17 meter, dan tinggi 14 meter yang dipadu lengkap dengan jendela, haluan,
6 pintu utama, dan kolam kecil yang seolah-olah membuat kapal seperti sedang berlayar, serta aksesoris kapal lainnya. Nama Masjid Safinatun Najah tersebut memiliki arti perahu penyelamat yang diambil dari kata safina yang berarti perahu dan najah yang berarti selamat. Bangunan Masjid Safinatun Najah terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama digunakan sebagai gedung pertemuan atau aula untuk acara seperti hajatan atau pernikahan. Lantai 2 difungsikan sebagai tempat sholat dan ibadah, serta lantai 3 yang rencananya akan digunakan untuk pendidikan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang akan dilengkapi dengan perpustakaan. Setelah mengkaji filosofis arsitektur bangunan yang mengandung falsafah Islam, pada ketiga masjid yang telah kita bahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam, keindahan di dunia tidaklah selalu identik dengan kemewahan atau keindahan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Keindahan di dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalam Islam. Tidak hanya dilihat dari bentuk fisik yang memukau, mewah, dan bagus semata. Hal yang secara fisik terlihat indah namun tidak baik dan benar, tidak akan indah pula pada akhirnya. Sebaliknya, hal yang secara fisik sederhana namun mengandung kebenaran dan kebaikan akan terasa indah pula. Indah karena benar, indah karena baik. Karenanya, ungkapan keindahan juga dapat diwujudkan melalui kesederhanaan, tidak dilebih-lebihkan, keselarasan dengan alam, kepedulian akan kebutuhan manusia dan masyarakat, dan kesesuaian dengan aturan-aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Seperti halnya nilai filosofis yang terdapat pada arsitektur bangunan-bangunan yang mengandung falsafah Islam dalam ketiga masjid tersebut. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.